Mercedes-Benz W140, S320 tahun 97, long wheelbase, black on black, AMG monoblock rims 19-inch. Mobil ini dibekali mesin inline-six 3200 cc, 230 horsepower, dengan top speed 230 km per jam. Pada masanya, mobil ini dikenal sebagai mobil yang over-engineered. Dan menurut kami, this is the best S-Class ever made. Hari ini, saya mau jemput teman kita yang akan menjadi geser pertama di Garasi Iman. Dia adalah influencer dan YouTuber otomotif. Yes, Ridwan Hanif. Saya yakin pecinta otomotif di Indonesia pasti kenal dia. Subscriber YouTube channelnya sudah 2,3 juta. Ridwan ini rada unik orangnya. Selain review otomotif, dia juga suka review gadget dan elektronik. Pokoknya, apa aja bisa dijadiin konten yang informatif sama Ridwan. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana, Wan? Lagi di Castalia Ranch nih, baru aja sampai mau latihan kuda. Wih, Masya Allah, mantap. Nah, sekarang gue jemput lu ya. Oke, ditunggu. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga di Castalia Ranch di Depok. Jadi ini tempat untuk latihan kuda dan memanah. Kita jemput Ridwan di sini karena dia lagi suka berkuda sama latihan panah juga. Sebenarnya saya juga diajakin untuk main kuda di sini, tapi kayaknya nggak hari ini karena rada kurang proper bajunya. Oke, Wan, kita naik mobil ini nih. Waduh, gila, berasa Lady Di gua. Wah, almarhumah dong. Jangan dong. Lo jadi Dodi Alfayet berarti? Oh iya, benar. Itu dark jokes nggak sih? Bismillah. Oke, kita bisa copot mas. Mobil zaman dulu belum ada cup holder. Iya, itu yang sangat gua sebelin sih mobil ini. Tapi ini kan mobil kepresidenan dari zaman Soeharto, ya, Megawati, sampai SBY. Sampai SBY. SBY itu masih pakai mobil ini loh sebelum ganti ke W222. Kenapa sih? Pertanyaan gue, Wan, lo kan apa di Autonetmax mungkin sering banyak yang ini ya. Apa banyak yang apa? Fortuner, terus Terios, Grilla diganti itu gitu loh. Tapi Ya. selera sih. Ya gimana ya? Kalau gua lihat orang tuh ada kalau punya mobil tuh kan kayak kebanggaan ya, ya nggak sih? Memang kalau kita lihat di Al-Quran kan ya, ini kan karena Garasi Iman. Oh ya iya, kan? betul. Dan kami jadikan indah bagimu, ya kan? Oh, Masya Allah, mantap. Kuda-kuda pilihan, Waduh. rumah-rumah, istri, anak-anak gitu kan? Ya mungkin sekarang udah zamannya jadi mobil, bukan kuda-kuda pilihan lagi gitu kan? Kendaraan kan, Kendaraan. kan mobil. Dan memang dari zaman dulu tuh kuda-kuda itu tuh kebanggaan. Jadi kan isi konten lo kan mostly ya, mungkin 90% itu otomotif. Emang lo kan lebih dikenal sebagai influencer atau YouTuber otomotif ya. Tapi lo tuh random banget sih, maksud gue. Serandom itu. Jadi kayak ini aja tuh harus jemput di tempat kuda gitu. Terus kemarin pas teleponan, gue mau ke tempat kuda. Hah? Oke, ikut aja lah gitu kan. Gitu. Terus kemarin kayaknya emang lagi hobian kudaan banget gitu. Kemarin ke drive-thru naik kuda, coba itu apa, Masya Allah sih. Nah, jadi kan lu nge-review gadget juga dan lain-lain kan, Wan. Itu lu ngelakuin itu karena emang lu ada passion di situ, apa karena untuk tuntutan kerjaan doang? Gua akan membuat konten apa yang gue suka sih sebenarnya. Pertama itu. Jadi kalau lo lihat konten gue, jarang sekali gue bikin konten yang emang lagi hype terus gue ikut-ikutan. Oh ya? Iya, gue misalnya lagi trending apa, gue nggak ikutan bikin soal itu gitu. Ketika ada trending apa, justru gue yang trending gue adalah gue menciptakan trending.
Kayak misalkan yang ekstaksi kemarin, yang bus. Ya itu karena emang gue seneng gitu loh. Kayak misalkan gini, kemarin gue bikin konten tentang kulkas gitu kan. Karena emang gue mau nanya itu tadi. Gue tanya di Instagram, gue kan bilang gue mau beli kulkas, ya kan. Terus pas gue beli, ternyata orang-orang bang review gitu kan. Seru juga sih karena gue pas lagi gini, gue kalau ada permasalahan, gue akan cari tahu. Nah, ketika kulkas gue hari itu rusak, gue langsung googling tentang kulkas. Gue lihat review-review kulkas, wah asik juga nih ya kan. Gue jadi belajar, ternyata kulkas tuh ada yang inverter, apa sih bedanya yang inverter sama yang pakai kompresor biasa. Gue jadi tahu gitu kan. Kayaknya seru juga nih kalau dibahas gitu. Dan orang-orang juga pengen, ya udah kita bahas gitu. Tapi seringkali gue pengen menikmati hal itu sendiri gitu. Kayak misalkan gue jalan-jalan sama keluarga kemana ke tempat yang gue pengen gitu ya. Mungkin banyak yang udah nginep di sini aja kita kasih gratis, tapi kasih post, kasih video. Gue lebih baik bayar tapi gue nggak bikin apa-apa. Karena gue pengen nikmati itu sama keluarga gue pengen nikmatin itu sendiri. Kayak misalkan gue di Australia waktu itu diajak temen gue nyobain Lexus LFA punya dia di sana. Wow. Gue udah bawa videographer ya kan. Tapi pas gue nyetir, gue bilang Andi, jalan nih gak usah bikin video, gue pengen nikmatin mobil ini gitu. Sometimes kita juga enak juga gitu loh. Maksudnya ini adalah momennya kita. Gue pengen nikmatin aja sendiri tanpa harus bikin video. Tapi ketika ada apa ya, gue pengen bikin video, gue bikin. Lo dulu pas awal mulai nge-vlog gitu, terus lo buat Auto Netpacks itu tahun berapa ya? Tahun 2013 atau 14 gitu, lupa gue. Oke, jadi udah 7 tahun? Ya mungkin. Nah, gue kan lagi merintis juga nih sekarang kan. Nah, insya Allah bisa segede lo lah gitu kan. Amin. Nah, boleh nggak di-share dulu awal-awal struggle-nya tuh gimana sih pas awal-awal buat channel gitu? Jadi kalau dulu itu tuh sebenarnya kita nggak bikin channel ya. Kita mau bikin media. Karena gue dari zaman kuliah itu sumber masukannya itu dari pembuatan website. Bikin website ada AdSense-nya ya kan. Tapi kan kita main website luar negeri itu kan ya struggling juga ya. Kadang-kadang bisa kena ban, ada aja lah dramanya gitu. Jadi penghasilan itu kadang-kadang mikir ini bulannya ada penghasilan nih, bulan depan ada nggak ya? Itu gitu ya, masih karena suka kena ban. Karena kan kita juga bikin website kan website yang tidak profesional gitu loh. Yang ngakalin gimana cara bagus di search engine optimization-nya gitu. Nah terus kepikiran kayaknya kita mesti bikin yang panjang, yang gue nanti kalau website ini tuh bisa jadi mata pencarian utama, bisa dipakai 10, 20 tahun, 30 tahun bahkan sampai gue tua gitu. Terus Kang Ido yang ngajakin bikin video YouTube yuk, ayo gitu kan. Ya udah bikin, nggak sengaja. Nggak sengaja. Dulu kita ngambil pendapatan itu dari AdSense di website. Website tuh ada AdSense juga ya. Bahkan itu jauh lebih dulu sebelum YouTube. Oh gitu. Iya, dulu awalnya dari situ. Dulu website doang ya. Website doang. Terus Kang Ido ngajakin bikin video, ya udah kita bikin video lah, coba-coba. Gitu. Cuma kalau sekarang mau bikin channel YouTube udah lebih enak dan gampang. Pertama, equipmentnya sekarang udah lebih bagus buat video. Dulu kita cuma pakai HP, udah gitu kalau ngerender itu bisa 6 jam. Di laptop ya, laptop zaman dulu kan masih Core 2 Duo ya gitu. Gak kayak sekarang gitu. Terus sekarang AdSense juga udah lebih gampang gitu ya buat dapetin uang. Karena dulu kita 2016 baru bisa monetize. Maksudnya bisa benar-benar sampai menghasilkan. Jadi ya 2 tahun tuh nombok terus. Kalau nggak di drive, iya kalau nggak di drive dari passion, itu udah bubar dari kapan tahu gitu. Bahkan dulu awal-awal bilang lihat aja ternyata bentar lagi juga bubar gitu kan. Tapi enggak tuh, sampai sekarang masih jalan aja gitu. Oke. Jadi emang pasti awalnya kalau nggak karena passion itu bensinnya lah ibaratnya gitu kan. Karena kalau passion itu kan pasti ngomongin making money itu belakangan lah gitu. Yang penting lo ngerjain apa yang lo suka, insya Allah nanti ya money will come to you lah intinya gitu kan. Nah ngomongin mobil, lo dream car lo apa sih? Kan kalau gue kan di Garasi Iman fokusnya mungkin di mobil klasik, cuman nggak terbatas lah gitu. Kita juga suka mobil baru kan, tapi mungkin kalau mobil baru kan udah banyak kan, udah ada lo, ada Mas Fitra, ada mobil segala macam gitu loh. Tapi pasti kan kalau yang suka mobil petrol itu pasti kan suka. Adalah mobil jadul gitu kan, karena emang mereka
beda aja gitu cara dibuatnya kan gitu. Kalau sekarang kayaknya lebih apa ya, udah lebih mengutamakan fitur daripada experience sama driving pleasure-nya gitu loh. Ya, kalau jujurnya gue tuh pengen ngumpulin kayak mobil tahun 90-an yang jadi raja pada zamannya lah, Jepang-Jepangan. NSX, GTR, R34, RX-7. Ya gitu-gitulah. Ya. Cuma sekarang tuh gue keinginan untuk memiliki tuh udah nggak kayak dulu gitu. Oh ya, kenapa? Ya udah bisa minjem, ngapain nih? Ya kan R34 udah bisa pakai punya teman, udah nyobain, enak ya kan. Udah apa ya? Gue sekarang orangnya jadi gampang puasnya gitu loh. Dan kona'ah. Apa ya? Memiliki sesuatu itu buat gue sekarang jadi beban. Ntar gue dihisapnya lama nih gara-gara itu. Benar. Ya kan? Akan dipertanyakan tuh. Akan pakai dipertanyakan. buat apa, kemana aja. Pas ketemu keluarga lo, It's time for quiz. Kali ini, bintang tamu akan kami berikan challenge menjawab pertanyaan singkat seputar pelajaran agama Islam setingkat SD. Apakah Ridwan Hanif dan Dito mampu menjawab pertanyaannya? Yang pertama, oke. ada berapa rukun iman? 6. Itu rukun Islam kayaknya 6. Nggak dong. Coba Mas Ridwan boleh disebutkan? 5 kan? Rukun iman. Rukun Islam yang 6. Balik. Kebalik ya? Kan pertanyaan simpel tapi bikin orang bingung kadang. Gila, itu pelajaran SD kelas 1. Makanya. Oke, 6 benar ya rukun iman ya? Oh iya benar, 6. Terakhir kodar-kodar. Oke. Gue duluan deh. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Mas Ridwan yang kedua bisa. Malaikat. Iman kepada malaikat, betul? Oke. Nomor 3, iman kepada Rasul. Rasul apa kitab duluan ya? Lupa. Ayo, yang mana yang benar? Kepada kitab. Baik. Iya. Habis itu Rasul. Habis itu Rasul, habis itu Qada dan Qadar. Itu bukan terakhir ya, kiamat dulu ya? Kiamat dulu ya? Yaudah, kalau menurut Mas Ridwan, kiamat dulu baru Qada dan Qadar, benar nggak? Tepat sekali. Jadi dapat apa? Pahala yang dilipat gandakan. Ada. Terima kasih, silakan melanjutkan obrolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Wan, kan waktu itu kan gue pernah detailing mobil sama Autonet Care ya gitu kan. Nah terus ternyata gue tahu bahwa tuh pegawai-pegawainya Autonet Care tuh ternyata hafiz ya kalau nggak salah. Ada yang hafid satu orang tapi udah keluar. Masya Ngajar Allah. sekarang di pesantren. Oh gitu. Iya. Ada berapa yang hafiz? 1 doang dulu. 1? Oke. Cuma memang dulu awal-awal kita banyak Ya. anak pesantren ya, karena kan anak-anak pesantren kebanyakan udah lulus bingung mau kemana. Mau kuliah biayanya kurang, terus juga mau kerja yang kan yang diterima kan lulusan SMA, ijazahnya SMA. Terus cobalah kita berdayakan. Cuma makin kesini, karena kan kita harus bisnis lebih ke arah profesionalitas, kita masih ngebuka peluangnya. Cuma kita lebih ke orang-orang yang biasa di QC sih, quality control. Jadi banyak ex pabrik misalkan di Mitsubishi, di Daihatsu, itu di tempat kita sekarang. Dan memang harusnya terbayar sih, karena kita standar salary-nya emang lebih tinggi dibanding detailing lain gitu. Oke. Itu jadi ada misinya juga lah, nggak cuma sekedar bikin usaha. Termasuk juga kayak di bikin vlog itu ada misi-misi terselubungnya kadang-kadang. Ya misalkan kita ngomongin gimana sih biar orang tuh beli mobilnya tidak pakai kredit, biar nggak ribet, cash gitu loh. Nggak perlu yang mendetail pakai apa namanya ayat apa. Kita kasih sentilan aja gitu kan. Kadang-kadang gimana ya, hidayah itu datang gitu, tapi kitanya sering denial gitu. Kayak apa ya,
Menarik statementnya. Lu nih misalnya, kadang-kadang gue belum dapat hidayah nih. Padahal hidayah itu datang udah banyak gitu. Lo lewat tiba-tiba ada azan gitu ya, nyuruh lo sholat. Itu kan udah hidayah sebenarnya. Hidayah sebenarnya tuh dijemput sih. Bukan belum dapat tuh, gue juga kurang setuju sih. Karena hidayah kita juga jemput hidayah gitu. Kayak saya azan, tapi kalau kita yang nggak gerak nggak sholat sama aja. Padahal kan hidayah pasti tuh di mana-mana gitu kan. Kenapa lo nggak sholat dan dapat hidayah? Lah itu azan, itu kan sebenarnya hidayah. Iya, ya kan? Masya Allah. Lo punya temen yang sholat, ya tinggal ikutan doang apa susahnya gitu loh. Itu kan hidayah sebenarnya. Jangan kita sampai dipukul dulu, jatuh, baru kita merasa itu adalah hidayah kita. Iya, benar-benar. Nah, lo kan sebagai pengusaha tentunya tadi yang kayak lo bilang pernah jatuh bangun kan, apalagi dari nol, dari SMA lo udah mulai berusaha. Nah, bisa nggak share tips bagi para pengusaha yang mungkin yang baru mulai merintis? Nah, kalau misalnya lagi jatuh itu gimana caranya kita tetap optimis, tetap istiqomah, tetap husnuzon gitu loh, karena kan pasti jatuh bangun gitu, apalagi lagi covid gini gitu loh. Gitu. Nah itu kalau lo caranya gimana? Jujur aja gue nggak punya jawaban untuk semua pertanyaan ya, kayak misalkan kalau bisa gagal gimana? Gue pun juga mengalami hal itu, dan sekarang karena corona pun juga ada yang terdampak gitu, kayak rental mobil jadi sepi ya kan. Terus kemarin bikin alternate cafe dan kawan-kawan itu nggak jadi, udah beli barang nggak jadi buka. Ya itu gue nggak punya jawabannya, ya sudah tutup aja gitu. Udah rugi lah ya kan. Cuma buat gue satu hal gini, kita kerja itu nggak cuma nyari uang sih. Ada nilai ibadahnya, ada pahalanya juga. Makanya kalau kita berangkat kerja itu jangan cuma niat cari uang, kita juga beribadah. Masya Allah, mantap. Kan nanti kalau kita di jalan tiba-tiba meninggal ketabrak atau apa gitu ya, amit-amit, itu kan jadi syahidnya kita. Betul. Ya kan? Iya, betul. Ya, makanya perbaiki niat. Jadi minimal nih apes-apesnya nih, kita ketipu lah, kita rugi, at least pahalanya dapat lah. Betul. Ya udah sih, gue nggak punya jawaban. Kalau rugi gimana? Ya udah rugi aja. Mau gimana gitu kan? Gagal gimana? Gagal aja. Ya udah mau gimana? Tapi karena kita semangatnya ya salah satunya beribadah, ya minimal gue dapat pahala lah, udah. Gitu aja udah. Jadi ya udah gimana? Iya benar-benar nggak ada jawaban. Lu bikin garasi kan nggak tahu nih berhasil atau enggak kan? Betul. Kalau nggak berhasil, ya udahlah minimal gue berpahala lah. Gue ada dakwahnya lah, ada apanya lah, ya udahlah gitu loh. Setuju sih. Lo bilang tadi kan betulin atau kalau menurut gue luruskan niat lah gitu. Kalau misalnya niat lo emang kerja itu bukan hanya semata cari uang, tapi untuk cari nafkah gitu kan, jadi beda gitu loh. Maksudnya jadi lo mau gagal pun tetap akan insya Allah ikhlas gitulah gitu kan. Ya nggak ikhlas juga sih. Tapi harus dong, ikhlas dong gitu. Kadang-kadang kan mikir, wah gila gue udah capek-capek ya kan, udah begini begitu gagal. Aduh, ya udahlah. Bisa mau gimana? Sebenarnya toh, gue itu orangnya tuh nggak alim-alim amat gitu loh. Bukan tipikal yang rajin sholat duha mengejar pahala, nggak gitu-gitu amat. Gue tuh lebih takut mati aja sih. Kenapa takut mati? Ya lu udah nggak takut? Mati sih pasti kita kalau dari segi manusia pasti takut gitu. Cuman insya Allah kalau misalnya ya kita orang yang beriman kan kita mau dipanggil sama Allah gitu kan. Jadi bisa kita persiapkan yang baik-baik gitu. Emang gue juga nggak, ya kita masih inilah maksudnya. Gue nggak gitu. Apa ya? Gue nggak berani dosa-dosa besar sih. Maksudnya kayak ya zina atau apa gitu loh. Riba. Gue menghindari lah yang dosa-dosa besar. Terus juga gue tuh selalu apa ya, kayak misalkan gini, ada yang meninggal, yang gue lah atau siapa, saudara, gue tuh paling takut turun ke kuburan. Itu ketakutan terbesar gue. Tapi gue selalu lakukan itu. Gue pertama kali melakukan itu waktu yang gue dari nyokap meninggal. Gue seminggu tidur gak nyenyak gara gue turun ke kuburan. Gue azanin. Apa ya? Gue ngebayangin kalau gue yang ada di situ gitu loh. Ngeri sih. Ngeri banget. Gue tuh seminggu gak bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Tapi gue selalu melawan rasa takut gue dengan cara gue turun ke bawah situ setiap kali ada yang meninggal. Cukup sering lah. Sampai kemarin Desember yang gue meninggal dari bokap, gue turun juga. Gue takut sekali, tapi ya gue melakukan itu karena buat ngingetin gue juga gitu loh. Betul. Nah, gue nggak pengen
gue meninggal itu dalam keadaan yang tidak baik, punya banyak dosa besar. Ini kita kiri ya. Ya itu sih, jadi salah satu kiri. Ya. Salah satu cara gue ketika ya dunia kita kayak begini gitu kan, ya kita ikat mati lah. Betul sih. Ya kan? Banyak teman gue yang mati mendadak, ya kan? Masih muda, ya kan? Udah kena stroke lah, meninggal, kena ginjal lah, meninggal. Dan gue emang dari muda itu, dari SMA itu biasa ngurusin orang meninggal. Oh gitu? Iya. Bisa ini nggak mandiin mayat gitu bisa? Mandiin mayat belum pernah, tapi kayak ngurusin ke makamnya, ngurusin nisannya atau apa. Bahkan yang paling menarik adalah ini gue punya teman namanya Ali. Ali Zulfikar. Ini kalau nonton dia ketawa nih pasti. Gue lagi di rumah dia. Mau tukeran motor karena motor yang gue bawa mau dipakai sama orang kantor ya kan. Itu waktu gue kuliah tuh kejadiannya. Terus entah kenapa ya, udah selesai tukeran motor, gue kan tukeran motor di tempatnya dia sambil nungguin yang datang. Gue malah masih main PS sama dia. Padahal gue waktu itu mau ke kampus. Kelakuan anak ini banget, anak kuliahan banget. Iya, terus. Tau nggak? Tiba-tiba tetangga sebelahnya dia meninggal. Terus pengasuhnya itu datang, Fikar ya, Ali Zulfikar kan. Iya. Ibu meninggal. Ibu nggak napas. Waduh, gue lihat-lihatan, gue udah datang, gue liatin. Waduh, badannya udah dingin, kita pegang. Gue tanya teman gue kan dokter, ini gimana cara ngeceknya? Buka matanya, Li, lu buka Li. Enggak, lu aja. Ya udah pas akhirnya gue yang itu kan, gue lihat, wah, udah putih semua nih, ya kan? Udah gue langsung naik motor, cari dokter deket, udah dateng, dokternya nyatain dia meninggal. Yaudah akhirnya secara mendadak gue jadi ngurusin orang meninggal ke kelurahan surat kematian karena anak-anaknya lagi pada lagi pada kerja kan. Cuma pengasuhnya doang. Ya udah akhirnya ya itu serandom itu gitu loh. Kita nggak tahu orang lagi main PS tiba-tiba jadi ngurusin orang meninggal. Lu bayangin kalau misalkan kan, kalau kita lagi main PS tiba-tiba kita yang meninggal gimana coba? Ya kan? Jangan. Kita nggak tahu ya umur yang ngasih tahu itu Allah ya kan? Benar. Yang nentuin dia gitu loh. Makanya kalau kita ulang tahun itu sebenarnya kita merayakan bahwa umur kita semakin dekat. Iya benar. Itu jadi ya harusnya muhasabah. Hari ini istri gue ulang tahun. Tapi serius lu bilang lu nggak enak tadi. Tapi dia memang bukan tipikal orang yang merayakan ulang tahun, dan gue nggak pernah ngundang orang ulang tahun gitu ya. Gitu. Tapi kemarin alhamdulillah ya ulang tahun dapat tas LV. Oh, itu beda dan lain hal gitu. Ya, kita nggak merayakan, tapi kalau dikasih nggak nolak ya. Kalau dikasih nggak boleh nolak. Iya. Itu namanya rezeki yang nggak bisa kita tolak gitu. Iya. Terima gitu. Jadi ya sering-sering inget mati aja lah. Kalau buat gue ya, mau akhir zaman mau kayak gimana pun, ingat bahwa kita akan mati. Jadi kadang-kadang gue ngeliat orang-orang tua itu berebut jabatan, ya kan? Wah, jegal sana sini, berbohong gitu kan? Ya Allah, lu udah makin bau tanah, bukannya makin tobat gitu loh. Emang. Ya kan, lu dikasih waktu panjang itu anugerah biar lu bisa tobat gitu loh, bisa memupuk pahala. Ya apa tahu pahala-pahala lu itu bisa memberatkan timbangan lu ketika lu dulu mudanya banyak dosa ya kan? Ya kita nggak tahu gitu. Ya sudahlah. Betul. Wah ini gue suka sih jawabannya, karena selama ini kan kayaknya kita ribet gitu loh mau ngejawabnya. Padahal sebenarnya satu ya, ingat mati gitu. Ingat mati itu emang jawaban buat semuanya sih. Jadi kayak ya lu bayangin aja kalau saat ini lu mati, lu lagi ngapain gitu kan. Kan insya Allah kita kan meninggal sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Misalnya kebiasaan kita ya misalnya ke masjid atau apa, insya Allah misalnya lagi di masjid tuh enak banget kan kayaknya gue meninggal pas lagi di masjid gitu. Wah insya Allah. Tapi gue gak mau meninggal cepet-cepet. Anak istri gue kasihan. Ya kan? Oke, Wan jazakallah ya. Thank you banget sama hari ini. Thank you juga. Ya it's a pleasure lah. Intinya gua di awal bilang Ridwan tuh orangnya random banget ini. Emang kita ngomonginnya dari terlalu random. Sampai dari rumah kematian, tapi insya Allah banyak pelajarannya. Oke Wan jazakallah ya waktunya. Sampai ketemu lagi. Semoga tali silaturahmi nggak putus-putus. Oh iya pasti dong. Nanti di WhatsApp ya. Ya, salam buat istri dan keluarga ya. Ya, salam buat Diandra juga. Oke, sip. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.